Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Indarti dengan NPM 1911800158 dari kelas BKPII 5E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik konseling yang diampu oleh dosen Bunda Mega Arya Monika, MPD. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mari Mas, silakan masuk. Oh ya, mari Nak, silakan duduk di sini. Silakan. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, ini silakan diminum untuk menetralkan tubuh. Silakan. Terima kasih, Bu. Boleh saya tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan. Baik, Nak Bagus ini mahasiswa atau sudah bekerja? Saya masih mahasiswa. Baik, Nak Bagus ini mahasiswa semester berapa kalau boleh tahu? Saya mahasiswa semester baru, Bu. Masih semester 3. Oh, masih semester 3. Baik, Nak Bagus, sebelumnya tahu informasi dari siapa nih hingga Mas Bagus bisa sampai ke sini? Sebelumnya saya diberitahu oleh teman saya untuk melakukan konselor agar hidup saya menjadi lebih baik. Begitu, Bu. Baik, Pak. Oh ya, Nak Bagus, sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Puspa Indarti, yang mana saya akan menjadi konselor Anda yang insya Allah akan membantu menyelesaikan permasalahan yang Mas Bagus hadapi, seperti itu. Baik, Bu. Sebelumnya Mas Bagus sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum, Bu. Ini kali pertama saya melakukan konseling. Baik, Anak Bagus, sebelum dimulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Mas Bagus selaku saya sebagai konselor. Di sini dalam sesi konseling ada asas-asas yang perlu Mas Bagus ketahui, yakni ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Di mana asas keterbukaan ini Mas Bagus harus menceritakan sebenar-benarnya apa yang menjadi persoalan atau masalah yang sedang Mas Bagus alami. Kemudian juga tidak ada yang perlu Mas Bagus tutupi kepada saya. Soalnya asas yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini Mas Bagus tidak perlu khawatir rahasia Mas Bagus akan aman bersama saya, karena itu merupakan suatu kode etik saya sebagai konselor, yaitu menjaga kerahasiaan konseling. Namun apabila dalam melakukan sesi konseling ini Mas Bagus merugikan salah satu pihak, maka saya itu wajib melaporkan Mas Bagus ke pihak berwajib. Kemudian sesi konseling ini juga memakan waktu 30 menit ya. Jadi dalam 30 menit ini misalnya nanti di akhir sesi belum menemukan penyelesaian dari masalah yang Mas hadapi, kita melakukan sesi konseling berikutnya. Apakah Mas Bagus bisa paham atau memahami tentang kontrak konseling kita kali ini? Baik, Bu, saya sudah paham. Baik, baiklah. Ibu melihat Nak Bagus ini terlihat murung dan lesu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas Bagus? Sebenarnya saya merasa capek, Bu. Merasa capek yang seperti apa? Boleh diceritakan kepada Ibu. Ibu siap untuk mendengarkan cerita Mas Bagus. Sebenarnya saya capek, malas saya mau mengerjakan tugas kuliah, yang mau ngapain aja semuanya itu saya merasa capek banget, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Mas Bagus itu merasa capek? Tidak tahu, Bu. Loh, tidak mungkin dong tidak tahu Mas Bagus. Ceritakanlah sejujurnya kepada Ibu. Atau Mas Bagus ini sedang ada masalah dengan keluarga atau dengan teman perkuliahan seperti itu. Baiklah, Bu, sebenarnya saya ada masalah dengan teman saya. Apa yang mendasari Mas Bagus mempunyai masalah dengan teman? Atau Mas Bagus sudah pernah mencoba menyelesaikannya belum dengan teman Mas Bagus? Belum pernah, Bu. Kenapa belum? Sebaiknya masalah itu diselesaikan secara baik-baik juga. Maka
kita bisa tahu bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Saya takut kalau saya bilang kepada teman saya tidak ditemani lagi. Oh, seperti itu. Ibu menghargai kejujuran Kak Bagus ya. Namun dalam masalah itu perlu kita selesaikan. Bagaimana kita tahu reaksi teman kita kalau kita tidak berusaha untuk menyelesaikannya seperti itu. Ya Bu. Jadi saya harus mengungkapkan kepada teman saya, bercerita dan dengan sejujur-jujurnya kepada teman saya ya Bu, atas apa yang saya alami selama ini ya Bu. Iya, benar sekali Mas Bagus. Jadi permasalahan itu harus kita bicarakan secara baik-baik. Jadi nanti penyelesaiannya pun secara baik-baik seperti itu. Tidak ada pihak-pihak yang kita rugikan seperti itu Mas Bagus. Lalu apa yang saya harus lakukan Bu? Baik Mas Bagus. Di sini saya ingin mengetahui dulu sebenarnya apa yang menjadi permasalahan Mas Bagus itu sama permasalahan Mas Bagus dengan teman Mas Bagus itu apa? Jadi sebenarnya permasalahannya tuh begini Bu. Setiap ada tugas kelompok, serasa tugas pribadi, saya mengerjakan sendiri, teman saya tidak mau mengerjakan. Dan saya sangat kesal dan capek dengan itu, dan saya tidak berani mengungkapkan kepada teman saya Bu. Begitu Bu. Baiklah, dari penelusuran Mas Bagus, sepertinya kamu ini termasuk orang yang tidak asertif. Apa itu asertif Bu? Terus perilaku asertif itu menurut Jakobowski dan lainnya adalah perilaku yang dapat membela kepentingan pribadi, mengekspresikan perasaan dan pikiran, baik pikiran positif maupun pikiran negatif. Kemudian itu kita mengutarakan secara jujur, langsung tanpa mengurangi hak-hak pribadi dan kepentingan orang lain. Jadi contoh perilaku asertif ini misalnya ya, menunggu teman, menolak ajakan teman, dan mengutarakan pendapat dan lain sebagainya seperti itu. Berarti saya belum termasuk asertif ya Bu? Kak Bagus sudah berpikir kan bahwa perilaku yang Mas Bagus lakukan itu belum asertif? Ya Bu, benar. Saya rasa saya belum asertif. Lalu perilaku asertif itu seperti apa ya Bu? Jadi perilaku asertif itu ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi secara jujur, mampu menghargai perasaan orang lain dan sebaliknya. Kemudian perilaku yang tidak asertif itu, yakni perilaku yang biasanya menyesali keputusannya dan tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Oh alah, ya Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah Bagus. Kamu harus berlatih menjadi asertif, mungkin dengan belajar untuk mengemukakan pendapat kamu, berani untuk berkata jangan kepada teman, tetapi penyampaian kamu itu menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak melukai hati teman. Misalnya itu didahului dengan kata maaf, saya seperti apa. Baik Bu, berarti saya harus belajar berkata jujur kepada teman saya ya Bu, ke atas saya keberatan kepada tugas kelompok yang serasa saya tugas pribadi itu Bu, ya Bu. Iya, benar sekali. Dan tentunya kamu tuh harus menyampaikan dengan temanmu itu menggunakan kata-kata yang sopan. Misalnya temanmu bernama Fajar nih ya, misalnya maaf Fajar, ini kan tugas kelompok. Jadi alangkah baiknya kita mengerjakan bersama. Selain agar kita lebih paham mengenai materi tersebut, kita juga dapat menyelesaikannya secara tepat waktu, sehingga kita sama-sama paham dan bisa mengerjakan tugas lainnya di kemudian hari mengenai materi yang kita kerjakan saat ini seperti itu. Iya juga sih Bu. Kalau begitu terlihat lebih sopan ya, supaya tidak melukai perasaannya. Iya benar sekali. Kamu itu perlu jangan merasa takut untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan berusahalah melatih perilaku asertifmu. Namun itu tadi tanpa melukai perasaan orang lain. Baik Bu, saya akan mencobanya. Jadi Nak Bagus sudah tahu kan apa yang Nak Bagus perlu lakukan mengenai masalah yang sedang kamu hadapi? Ya Bu, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya,
Baiklah Nak Bagus, di sini ibu ya akan memberikan Nak Bagus itu tugas rumah. Nah di sini ibu memberikan kertas. Jadi Nak Bagus nanti isi di rumah. Jadi Nak Bagus apabila telah melakukan latihan asertif seperti apa yang ibu tadi contohkan, Nak Bagus menuliskan di sini perilaku asertif apa yang Nak Bagus sudah lakukan seperti itu. Baik Bu. Nah, jadi Nak Bagus sudah paham kan terhadap apa tugasnya yang ibu berikan? Sudah Bu. Baiklah, Nak Bagus. Kira-kira masih ada lagi nggak yang perlu disampaikan kepada ibu? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Saya rasa sudah cukup. Kalau dirasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan kepada ibu, bagaimana kalau pertemuan kita kali ini kita akhiri? Baik Bu. Baik, di sini saya sebagai konselor meminta maaf apabila dalam sesi konseling ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Nak Bagus, dan saya juga berterima kasih atas ketersediaan Nak Bagus menceritakan permasalahannya kepada saya, dan Nak Bagus juga telah mempercayai saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Nak Bagus alami. Baik Bu. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kita tutup perjumpaan kita kali ini. Namun nanti jika Nak Bagus merasa masih ada yang mengganjal, Nak Bagus bisa temui saya lagi dan kita melakukan sesi konseling berikutnya. Baik Bu. Kalau masih ada yang saya mengganjal di hati saya akan datang kemari lagi Bu. Baik, baiklah Nak Bagus, kita tutup ya perjumpaan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.